Pembahasan soal C2. Pertama, klasifikasi bahan teknik adalah bahan yang memiliki sifat atau ciri-ciri khas yang dapat dimanfaatkan oleh para ahli teknik dalam melaksanakan tugas dan rekayasa keteknikannya. Bahan yang tidak digunakan oleh para ahli teknik yaitu jawabannya E, kayu. Kedua, sebenarnya prinsip pemilihan bahan sederhana yaitu jawabannya B, mempertimbangkan syarat-syarat sifat yang diminta oleh desain konstruksi dengan sifat-sifat kemampuan bahan yang dapat dipergunakan. Yang ketiga, biasanya persyaratan yang dimiliki oleh suatu desain konstruksi meliputi sifat-sifat sebagai berikut, yaitu jawabannya A, sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimia. Ya, sifat mekanik ini berhubungan dengan beban, seberapa kemampuan bahan dan menerima beban. Sifat fisik, sifat hubungannya dengan panas atau termis, seberapa kemampuan logam dalam mampu untuk dialiri panas atau listrik. Kemudian yang ketiga, sifat kimia berhubungan dengan tahan korosi, ketahanan logam terhadap korosi. Masih ada satu, sebenarnya itu sifat teknologi, yaitu hubungannya dengan proses pengerjaannya. Misalnya apakah suatu logam itu mampu dikerjakan dengan mesin, mampu las, atau mampu dikerjakan dengan menggunakan proses pengelasan. Kemudian yang keempat, persyaratan yang diminta oleh suatu desain konstruksi meliputi sifat mekanik, yang termasuk sifat mekanik kekuatan berhubungan dengan beban, kelenturan berhubungan dengan beban, ketangguhan berhubungan dengan pembebanan, juga kekerasan, mengenai kekerasan juga berhubungan dengan pembebanan, ya. Kemudian keuletan dan kegetasan. Ini jadi jawabannya di sini semuanya termasuk sifat mekanik, jadi tidak ada jawabannya. Kemudian yang kelima, persyaratan yang diminta oleh suatu desain konstruksi meliputi sifat fisik. Yang tidak termasuk sifat fisik adalah, jadi sifat fisik ini berhubungan dengan panas. Jadi jawabannya yang tidak termasuk adalah C, ketangguhan. Ketangguhan ini termasuk sifat mekanis. Kemudian nomor 6, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan dalam desain adalah teknologi. Maksudnya apa? Yaitu jawabannya E, tersedia untuk pengolahan bahan tersebut sampai menjadi produk yang siap digunakan. Nomor 7, faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan dalam desain atau availability. Maksudnya, pengertian availability adalah jawabannya D, bahan tersedia di pasaran di mana dapat diperoleh seberapa banyak bahan yang tersedia. Nomor 8, kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah merupakan pengertian dari, jawabannya adalah kekuatan. Jawabannya E. Nomor 9, kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan atau pengikisan atau identasi atau penetrasi merupakan pengertian dari, jawabannya D, yaitu kekerasan. Nomor 10, kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan itu dihilangkan merupakan pengertian dari, yaitu jawabannya C, kekenyalan atau elasticity. Nomor 11, kemampuan bahan untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk atau deformasi atau defleksi merupakan pengertian dari kekakuan. Jawabannya B. Nomor 12, kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah atau bahan mengalami perubahan bentuk yang tetap, itu adalah pengertian dari, jawabannya A, plastisitas. Nomor 13, kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan merupakan pengertian dari ketangguhan. Jawabannya A. Nomor 14,
merupakan kecenderungan pada logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisnya, merupakan pengertian dari jawabannya yaitu B, kelelahan. Nomor 15, merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastis yang besarnya merupakan fungsi waktu pada saat bahan tadi menerima beban yang besarnya relatif tetap, merupakan pengertian dari merangkak. Jawabannya C. Saat ini antara perancang dan pembuat gambar tidak lagi merupakan satu orang yang sama, tetapi menjadi dua pihak yang berbeda. Tetapi keduanya bisa saling bekerja sama, saling memberi umpan balik. Fungsi gambar teknik tersebut adalah jawabannya E, sebagai menyampaikan informasi. Nomor 17, peraturan-peraturan yang ada dalam gambar teknik dimulai dengan persetujuan bersama dan kemudian dibuatkan suatu standar perusahaan. Hal tersebut sesuai sifat gambar, yaitu jawabannya A, internasionalisasi gambar. Kemudian nomor 18, isi gambar sangat mementingkan susunan dan konsolidasi sistem standar gambar. Hal tersebut sesuai dengan sifat gambar, yaitu jawabannya D, sistematika gambar. Nomor 19, pengertian standarisasi gambar adalah aturan-aturan yang disepakati bersama antar orang-orang, antar organisasi perusahaan. Untuk lingkup negara disebut standar nasional dan untuk lingkup antar negara disebut standar internasional. Yang tidak terdapat di fungsi standar gambar adalah, yaitu jawabannya C, mempermudah perumusan gambar. Ya, memberikan kepastian termasuk menyeragamkan penafsiran, kemudian memudahkan komunikasi teknik dan memudahkan kerjasama antar perusahaan. Itu jawabannya benar. Yang salah adalah C, mempermudah perumusan gambar. Nomor 20, macam-macam standarisasi tiap-tiap negara cenderung untuk membuat standar sendiri. Negara yang tidak memiliki standar sendiri adalah jawabannya C, yaitu NNI. Standar NNI yaitu di Arab Saudi, di negara Arab Saudi. Jawabannya C. 21, kertas gambar adalah media utama dalam menuangkan ide menggambar teknik dengan menggunakan metode instrumen. Jenis kertas yang biasa digunakan untuk menggambar teknik di bawah ini merupakan kertas yang tidak bisa digunakan di gambar teknik, yaitu kertas minyak. Jawabannya D. Kertas putih tebal, kertas berpetak, kertas kalkir, milimeter blok, ini termasuk jenis kertas gambar. Yang jawaban salah adalah jawabannya D, yaitu kertas minyak. Sedangkan ukuran kertas standar ISO yang digunakan untuk menggambar teknik adalah kertas dengan ukuran tipe A. Di bawah ini kertas yang tidak ada di ukuran tipe A, yaitu A6 jawabannya, yaitu E. Nomor 23, pensil batang memiliki standar kekerasan yang bervariasi. Semakin besar angka pada label B menunjukkan pensil semakin lunak dan garis yang dihasilkan lebih hitam. Semakin besar angka pada label H menunjukkan pensil semakin keras dan garis yang dihasilkan pun tipis. Di bawah ini merupakan pensil yang tidak dijumpai di dunia gambar, yaitu jawabannya yang salah, yaitu C, yaitu FH. Untuk pensil B, HB, H dan 2H termasuk pensil sedang. Jadi yang salah jawabannya di C, FH. Nomor 24, meja gambar berfungsi sebagai alas untuk menggambar. Terdiri dari beberapa macam meja gambar, antara lain di bawah ini. Merupakan meja yang sering digunakan dalam menggambar adalah jawabannya B, meja gambar biasa, meja gambar mekanik dan hidrolik. 25, jangka berfungsi untuk membuat lingkaran atau setengah lingkaran. Terdiri dari beberapa macam jangka dalam menggambar. Di bawah ini merupakan jangka yang tidak ada di dunia gambar, yaitu jawabannya D, yaitu jangka putar. Mal merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam menggambar teknik. Terdiri dari beberapa macam. Nah, di bawah ini merupakan mal yang tidak ada di dunia gambar, yaitu jawabannya A, mal abstrak. 27, peralatan dan kelengkapan gambar teknik terdiri dari beberapa macam,
Di bawah ini merupakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik yang tidak ada di dunia gambar adalah jawabannya D, itu penggaris bengkok. 28. Di bawah ini yang bukan fungsi dan kegunaan garis tipis kontinu, yaitu bisa sebagai garis skayal berpotongan, betul, garis ukur, betul, garis bantu atau proyeksi, betul, garis potongan, nah ini yang salah ya. Garis arsir ini juga termasuk fungsi dari garis tipis kontinu. Jadi jawabannya yang salah adalah D, garis potongan. 29. Adapun fungsi dan kegunaan garis tipis yaitu sebagai garis batas yang dipotong. Jika batasnya bukan garis bergores tipis, garis yang dimaksud adalah yaitu jawabannya adalah C, garis tipis kontinu bebas. 30. Di bawah ini yang bukan fungsi dan kegunaan garis bergores ganda tipis adalah garis sistem. Yang salah. C. Kemudian 31, keselamatan kerja mempunyai fungsi, yaitu jawabannya E, mencegah kecelakaan di tempat kerja, di tempat tenaga kerja melakukan pekerjaan. Jawabannya E. Arti dan tujuan keselamatan kerja dapat diterangkan dalam perumusan sebagai berikut. Ya. Arti keselamatan kerja yaitu jawabannya D, menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaninya manusia serta hasil karya dan budayanya tertuju kepada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Jadi jawabannya D. Nomor 33. Di bawah ini bukan merupakan tujuan dan sasaran dari upaya keselamatan kerja. Jawaban yang salah yaitu C, mencegah atau mengurangi pemborosan. Ya, jadi mencegah terjadinya kecelakaan, betul, mencegah timbulnya penyakit akibat dari pekerjaan, kemudian mencegah mengurangi kematian, mencegah mengurangi cacat tetap, ya. Jadi jawabannya yang salah adalah C. Di bawah ini bukan merupakan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, ya. Yang bukan merupakan tujuan keselamatan kerja dan kesehatan adalah yaitu jawabannya E, mencegah atau mengurangi cacat tetap. 35. Yang bukan syarat keselamatan kerja adalah jawabannya E, memberi pertolongan pada kecelakaan. 36. Pengukuran langsung yaitu jawabannya yaitu E, pengukuran dengan menggunakan alat ukur langsung. Hasil pengukurannya dapat dibaca pada alat ukur tersebut, itu dinamakan pengukuran langsung. Misalnya seperti misal geser, mikrometer, ini termasuk alat ukur langsung. Karena apa? Karena hasil pengukurannya bisa dibaca secara langsung pada alat ukurnya. Kemudian yang ke-37, pengukuran tak langsung, sebaliknya yaitu pengukuran, yaitu jawabannya C, pengukuran yang menggunakan alat ukur tidak langsung, alat ukur jenis pembanding atau pembantu dan standar. Contohnya teleskop Gauge, ini termasuk alat ukur tak langsung, ya. Kemudian 38 merupakan gabungan dari mestar ukur dengan sambungan engsel pada ujungnya. Hasil dari pengukurannya kurang baik dibanding dengan menggunakan mestar ukur biasa. Merupakan pengertian dari jawabannya A, meteran lipat. 39 siku ukur dipakai dalam dasar pekerjaan dan juga saat pengukuran bagian-bagian yang berhubungan dengan kesikuan atau kekerataan memiliki sudut, yaitu jawabannya C, 45 derajat dan 90 derajat. Yang 40 yang bukan merupakan alat ukur linear tak langsung di bawah ini yaitu dial indikator, bore gauge, kaliper gauge, teleskop gauge. Nah, ini jawabannya E, yang bukan merupakan alat ukur linear tak langsung, yaitu mestar geser, karena mestar geser ini termasuk alat ukur linear langsung, yaitu bisa dibaca langsung pada alat ukurnya skalanya. Nah, ini soal pilihan gandanya. Kemudian yang soal IC, yang pertama, sebenarnya prinsip pemilihan bahan sederhana saja, hanya perlu mempertimbangkan syarat-syarat sifat yang diminta oleh desain konstruksi dengan sifat-sifat kemampuan bahan yang dapat dipergunakan. Sebutkan sifat bahan yang diminta oleh desain konstruksi. Jawabannya yaitu ada sifat mekanik, ini berhubungan dengan beban yang pertama.
termasuk ketuatan, ketangguhan, kekerasan, keulatan, kegetasan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sifat fisik berhubungan dengan panas. Ya, ini yang termasuk sifat fisik berhubungan dengan panas ya. Heat, conductivity dan seterusnya ya. Kemudian sifat kimia hubungannya dengan ketahanan logam itu terhadap korosi. Ya, ketahanan logam terhadap korosi atau tahan korosi. Ya, aktivitas terhadap bahan kimia. Kemudian yang keempat masih ada yaitu sifat teknologi berhubungan dengan proses pembuatannya. Ya, atau pengerjaan apakah satu logam itu mampu dikerjakan dengan mesin, mampu las, ya, mampu tempa, apakah logam itu bisa dibentuk dengan proses penempaan. Ini ada 4 macam sifat logam ya, berhubungan dengan pemakaiannya. Kemudian yang kedua, sifat mekanik adalah salah satu sifat terpenting karena sifat mekanik menyatakan kemampuan suatu bahan ya untuk menerima beban ya, atau gaya atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan komponen tersebut. Nah, yang termasuk sifat mekanik adalah jawabannya ini: plastisitas, kekakuan, kekenyalan, kekerasan, kekuatan, ketangguhan, kelelahan dan merangkak. Ini termasuk sifat mekanik, itu berhubungan dengan pembebanan. Nomor 3, pengertian standarisasi gambar adalah aturan-aturan yang disepakati bersama antar orang-orang, antar organisasi perusahaan. Untuk lingkup negara disebut standar nasional dan untuk lingkup antar negara disebut standar internasional. Sebutkan fungsi standarisasi gambar. Yaitu jawabannya memberi kepastian, menyeragamkan penafsiran, kemudian memudahkan komunikasi teknik, kemudian memudahkan kerja sama antar perusahaan dan memperlancar produksi dan pemasaran. Ini jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4, pertanyaan 4, peralatan dan kelengkapan gambar teknik terdiri dari beberapa macam. Sebutkan 7 peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Antara lain jawabannya ada kertas, pensil, penggaris lurus, meja gambar, penggaris T, jangka, dan penggaris segitiga. Kemudian yang terakhir nomor 5, sebutkan jenis-jenis mistar yang sering digunakan dalam dunia gambar. Yaitu jawabannya ada meteran lipat, ada meteran gulung, ada mistar gajah, dan siku ukur. Nah, demikian pembahasan soal C2. Terima kasih atas perhatiannya.